Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Jumat, tanggal 22 bulan Mei tahun ke-2026. Penjelasan berikut merupakan pendalaman untuk pelajaran sepanjang pekan ini. Bapak Ibu sekalian, pelajaran pekan ini menegaskan bahwa seluruh kehidupan rohani orang percaya dibangun di atas dasar iman kepada Yesus Kristus, sebab melalui iman manusia dibenarkan, dikuduskan, dan diterima menjadi anak-anak Allah. Kitab Roma 5 ayat 1 menjelaskan bahwa manusia diperdamaikan dengan Allah oleh iman. Artinya, pengampunan dosa dan keselamatan bukan diperoleh karena usaha manusia, melainkan karena percaya kepada pengorbanan Kristus. Kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 18 menunjukkan bahwa melalui iman manusia juga dikuduskan, yaitu diberi kuasa oleh Tuhan untuk meninggalkan dosa dan hidup semakin serupa dengan Yesus setiap hari. Kitab Yohanes 1 ayat 12 menambahkan bahwa setiap orang yang menerima Yesus dengan iman diberikan hak menjadi anak-anak Allah, sehingga hubungan dengan Tuhan menjadi hubungan yang dekat dan penuh kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu, iman bukan hanya awal dari kehidupan Kristen, tetapi menjadi dasar utama dalam seluruh perjalanan hidup orang percaya bersama Tuhan. Saudara terkasih, Ellen G. White menjelaskan bahwa orang yang merasa dirinya lemah dan tidak berdaya justru memiliki kesempatan besar untuk mengalami pertolongan Tuhan secara nyata dalam hidupnya. Dunia sering memandang kelemahan sebagai sesuatu yang memalukan. Tetapi dalam kehidupan rohani, manusia yang sadar akan keterbatasannya akan lebih mudah bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Saudara-saudara, melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan keyakinan bahwa Allah selalu hadir, bahkan orang yang paling lemah sekalipun dapat memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan yang hidup. Tuhan berjanji akan memegang tangan umatnya dan tidak akan meninggalkan mereka walaupun hidup dipenuhi pergumulan dan kesulitan yang berat. Karena itu, ketika manusia merasa kosong dan tidak mampu, sebenarnya itulah saat terbaik untuk belajar percaya sepenuhnya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, iman harus terus dikuatkan melalui doa yang sungguh-sungguh, puasa, kerendahan hati, dan penyerahan diri kepada Roh Kudus. Ellen G. White menjelaskan bahwa manusia harus dikosongkan dari kepentingan diri sendiri, agar hidupnya dapat dipenuhi oleh kuasa Allah dalam menghadapi pertempuran rohani melawan kuasa dosa dan kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari, pertempuran rohani terjadi ketika manusia menghadapi pencobaan, rasa putus asa, keraguan, dan berbagai godaan yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, iman tidak boleh hanya menjadi teori, tetapi harus diwujudkan dalam hubungan yang hidup dengan Allah melalui doa, firman, dan kehidupan yang taat kepadanya. Ketika seseorang bersandar penuh
kepada Tuhan, Roh Kudus akan memberi kekuatan dan pertolongan sehingga ia mampu bertahan dan tetap setia di tengah berbagai pergumulan hidup. Saudara-saudara, Kitab Ibrani 10 ayat 23 mengingatkan orang percaya agar tetap berpegang teguh pada pengakuan iman karena Allah yang memberikan janji adalah setia dan tidak pernah gagal menepati firman-Nya. Dalam perjalanan hidup, seringkali manusia menghadapi keadaan yang membuat iman menjadi lemah, seperti penderitaan, kegagalan, atau doa yang belum dijawab sesuai harapan. Namun saudara, justru dalam keadaan sulit itu, orang percaya dipanggil untuk tetap berharap kepada Tuhan dan tidak melepaskan keyakinannya kepada kasih serta kesetiaan Allah. Berpegang teguh pada iman berarti terus percaya kepada Tuhan walaupun mata manusia belum melihat jawaban yang diinginkan. Sikap seperti inilah yang membuat iman bertumbuh menjadi lebih dewasa karena manusia belajar bergantung kepada Tuhan, bukan hanya ketika hidup nyaman, tetapi juga ketika hidup dipenuhi tantangan dan kesulitan. Bapak, Ibu kekasih, setiap orang hendaknya merenungkan bahwa saat merasa paling tidak berdaya, sebenarnya dapat menjadi kesempatan terbaik untuk semakin dekat dan semakin bersandar kepada Yesus. Banyak orang baru benar-benar mencari Tuhan ketika mereka menyadari bahwa kekuatan manusia tidak mampu menyelesaikan semua masalah kehidupan. Dalam keadaan seperti itu, manusia belajar bahwa hanya Tuhan yang dapat menjadi sumber pengharapan, kekuatan, dan damai sejahtera yang sejati. Bapak, Ibu, ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan berserah, Allah sanggup melakukan mukjizat serta memimpin hidupnya ke jalan yang benar. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh, melainkan terus menuntun dan menopang mereka dengan kasih setianya yang besar. Saudara-saudara terkasih, Allah memberikan iman kepada setiap orang sebagai dasar untuk membangun hubungan yang hidup dengannya. Yesus adalah penyedia dan penyempurna iman, karena dialah teladan iman yang sempurna dan sumber kekuatan bagi setiap orang percaya. Ketika iman manusia terasa kecil dan lemah, Tuhan tetap mengundang umatnya untuk datang kepadanya dengan doa, tangisan, dan hati yang berserah penuh. Allah berjanji akan menuntun umatnya di jalan yang benar, sehingga mereka tidak tersandung dan dapat hidup dalam damai sejahtera bersamanya. Pada akhirnya, memiliki iman, Yesus menjadi tanda penting umat Allah di akhir zaman. Karena melalui iman itu, orang percaya tetap setia, hidup dekat dengan Tuhan, dan terus berharap kepadanya sampai akhir kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.